sampailah kita pada halaman yang ke-36. Maqala as-sadisata asyarah wal magalatu as-sadisata asyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid darin amin. Wal magalatu as-sadisata asyarah an ba'dil hukama'i rahimahullahu ta'ala baina yaday taqwa ay amama taqwa khamsu agabatin ay masa'ida man jawazaha ay tilkal khamsa nalat taqwa wa hiya tarku muradatin nafsi wa mujanabatun nahyillahi ta'ala. Awaluha ikhtiyaru syiddati ay athigali ala ni'mah ay atamattu'u, wa thaniha ikhtiyarul jahdi bifathil jimi ay al-masyaggah ala raha ay zawalu ta'abi. Wa thalithuha ikhtiyaru dhulli ay ad-du'fi 'ala al-'izzi ay al-quwwati wal ghalabah. Wa rabi'uha ikhtiyaru sukuti 'ala al-fuduli wa huwa ma la khaira fihi min al-kalam. Wa khamisuha ikhtiyaru al-mauti 'ala al-hayah wal mautu 'inda ahlillahi ta'ala gam'u hawa nafsi faman mata an hawahu faqad hayya bihadhihi thumma al mautu yanqasimu arba'ata aqsamin mautun ahmar wa huwa mukhalafatun nafsi wa mautun abyad wa huwa al-ju'u li'annahu yunawwiru al-batina wa yubayyida wajhal qalbi faman mata shab'ahu huyyat fatanatuhu wa mautun akhdaru wa huwa lubsul muragga'i minal khaliqil mulgati allati la qimata laha linqita'ihi wa shiddatihi bil gana'ati. Wa mautun aswadu wa huwa ihtimalu adal khalqi wa huwa al-fana'u fillahi li syuhudil adha minhu bi ru'yati fana'il af'ali fi fi'li mahbubih. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Maqala maqalatu as-sadisata asyarah, maqala yang ke-16, yaitu an ba'dil hukama'i, dari sebahagian orang-orang bijaksana, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, baina yaday taqwa, di hadapan takwa itu, ay amama taqwa, maksudnya di depan takwa itu, khamsu agabatin, ada 5 rintangannya, ay masaida, ada 5 tanjakan, yang 5 dakian. Menjawazaha, barang siapa yang mampu melewatinya. Menjawazaha, siapa orang mampu melewatinya, aitil kal khamsa, yang 5 perkara rintangan tersebut, nalat taqwa, dia berhasil sampai pada ketakwaan. Wahia, yaitu adalah tarku muradatin nafsi, yang dimaksud takwa ini meninggalkan segala muradatun nafsi, segala bujuk rayuan hawa nafsu, wa mujanabatu nahyillahi ta'ala, dan menghindari segala bentuk larangan Allah Ta'ala. Awaluha, yang pertama daripada rintangan
untuk sampai pada ketakwaan. Rintangan pertama, ikhtiaru syiddati, seseorang lebih memilih beban, lebih memilih berat, lebih memilih kesulitan, ay athigali, yaitu beban, ala nikmah, daripada nikmat. Maksud an-nikmah di sini at-tamattu, bersenang-senang, lebih memilih sulit daripada senang. Wathaniha, yang kedua, ikhtiarul jahdi, lebih memilih perjuangan, bifathil jimi, dengan memfathahkan huruf jimnya, ay al-masyaggah, yaitu masyaggah, kesulitan, ala roha, daripada kesenangan, kebebasan, santai-santai, ay zawalu ta'abi, yaitu hilangnya kesulitan, kecapean, kepenatan. Wathalithuha, yang ketiga, agabat, rintangan untuk sampai pada takwa itu, ikhtiarud dulli, lebih memilih ad-dul, kerendahan, ay ad-du'fi, yaitu ketidakberdayaan, alal izzi, daripada kejayaan, ay al-quwwati wal galabah, yaitu kekuatan dan kemenangan. Warabi'uha, yang keempat, agabat taqwa, rintangan-rintangan takwa, yang keempat, ikhtiarus sukuti alal fudul, lebih memilih diam daripada fudul, berlebihan. Wahwa, yaitu yang dimaksud di situ fudul, mala khaira fi minal kalam, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Wa khamisuha, yang kelima, ikhtiarul mauti alal haya, lebih memilih kematian daripada hidup. Wal mautu inda ahlillahi ta'ala, yang dimaksud secara maknawi, arti kematian di sini oleh bangsa-bangsa para wali itu bukan mati hakiki, bukan mati lugawi, tapi mati kematian maknawi, yaitu gam'u, menekan, menundukkan hawa nafsu, gam'u hawa nafsi, menekan, menundukkan hawa nafsu, wahuwa hawa nafsi. Faman mata, barang siapa telah mati, an hawahu, daripada nafsunya, fagat hayya bihada, sungguh dia telah hidup secara hakikatnya. Thummal mautu, lalu kemudian kematian itu, yang gosimu, terbagi-bagi, arba'ata aqsamin, menjadi 4 bagian-bagian. Mautun ahmar, mati merah. Wahuwa, maksudnya mati merah, mukhalafatun nafsi, menentang hawa nafsu. Wa mautun abyadu, mati putih. Wahwal ju'u, yaitu kelaparan. Li'annahu, sesungguhnya lapar itu, yunawwirul batina, dapat menerangkan batin, wa yubayyida, dan memutihkan wajhal qalbi, wajahnya hati. Faman mata, barang siapa yang telah mati, syab'ahu, rasa kenyangnya, huyyiyat, maka dihidupkan, fatanatahu, kecerdasannya. Wa mautun akhdaru, mati hijau.
Wahwa adalah lubsul muraggai, memakai pakaian yang tambalan-tambalan, minal khaliqil mulgah, daripada bahan yang tidak layak disandang, bahan yang tidak layak dipakai, mulgah yang dibuang tapi dipakai, allati lagi matalaha, yang sudah tidak ada harganya lagi, linqita'ihi, karena sudah hancurnya atau terputusnya atau robek-robeknya, wasyiddatihi, dan kepahitannya keadaan pakaian tersebut, jeleknya pakaian tersebut, bil qanaati, tertutup dengan sifat qanaah, wa mautun aswadu, yang terakhir kematian hitam, wa wahtimalu adal khalqi, yaitu menanggung beban daripada godaan, gangguan, ujian manusia kepada dia, wa huwa alfana'u fillahi, yaitu kelenyapan dirinya, li syuhudil ada, ketika mana dia menyaksikan godaan tersebut, minhu, daripadanya, biru'yati, dengan melihat dan menyaksikan, biru'yati, dengan merasakan, fana'il af'ali, lenyapnya al-af'ali, segala bentuk perbuatan-perbuatan, fi fi'li mahbubihi, di dalam perbuatan kekasihnya. Paham enggak? Insyaallah enggak paham. Bingung enggak? Anak aja bingung, lagi ente. Saudara, ini pelajarannya para wali. Jadi kalau belum jadi wali nggak bakal ngerti nih. Tapi mudah-mudahan berkat kita mempelajari pelajaran para wali, kita kecipratan jadi wali. Ya. Coba kita lihat dari awal pelan-pelan. Telah berkata sebagian para hukama, orang-orang bijak. Semoga Allah merahmati mereka dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Baina yadai taqwa, di hadapan takwa, kita mau masuk rumah takwa. Di situ ada polisi tidurnya. Kita pengen masuk, sebelum ketok pintu harus sampai ke sana lewatin 5 polisi tidur. Ada tanjakan-tanjakannya nih, rintangan-rintangannya. Kalau orang pengen jadi orang bertakwa, nggak bisa langsung jadi, nggak bisa langsung sampai ke rumah itu. Dia harus lewatin rintangan-rintangan, tanjakan, polisi tidur dan sebagainya, baru dia bisa menjadi orang bertakwa. Yang pertama di sini dikatakan manjawaza, siapa orang bisa melewatinya, nah la taqwa, berhasil dia jadi orang takwa. Awaluha, yang pertama, ikhtiyarus syiddah, dia lebih memilih sulit. Atigal, beban, ala nikmah, ay atamattu, daripada bersenang-senang. Orang yang bertakwa lebih memilih sulit daripada senang. Maksudnya gimana? Iya. Zina enak gak? Mabok, judi, main perempuan, nipu orang, mencuri, merampok, merampas, hari itu bisa jadi orang kaya. Ya, ente ambil duit orang, rampas duit orang, ente orang susah, pengen jadi orang kaya, rampok, hari itu dapat duit banyak, jadi orang kaya. Tapi orang takwa itu lebih memilih sulit daripada senang-senang. Paham nggak? Nyambung nggak? Gitu. Orang takwa itu dia lebih ridho dengan keadaannya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Asal apa yang saya makan halal, walaupun cuman nasi sama bekakak ayam, nggak apa-apa deh. Ya, cuman nasi sama teri, nasi nggak apa-apa deh, daripada saya makan yang berlimpah, yang enak tapi haram. Enak mana makan
nasi pakai kambing, ayam, gado-gado sama nasi sama garam. Enak mana? Enak kan nasi ayam ya, nasi ada opor, ada pecak gurame. Wah, udah lama nih. Sama makan garam, nasi garam apa enaknya? Ini yang nasi garam halal. Ya, yang itu ente boleh nyuri. Udah, orang takwa itu lebih memilih ridha dengan keadaan sulitnya dia daripada senang tapi tidak halal. Biasain hidup begitu baru berhasil jadi orang bertakwa. Kenapa Rasul sallallahu wasallam ketika dikasih tawaran sama Allah emas dan perak, Rasul nggak mau. Bahkan gunung dirubah jadi emas dikasih untuk Rasul, Rasul nggak mau. Ya, mendidik agar umatnya jangan sampai terbuai dengan dunia. Ya, seperti itu. Jadi di sini Aghabat rintangan yang pertama lebih memilih sulit daripada senang-senang. Thaniya yang kedua, ikhtiyarul jahdi ala roha, lebih memilih perjuangan. Ay al-masyaggah bi fathil jim al-masyaggah, lebih memilih perjuangan al-masyaggah, beban, derita, ala roha, daripada santai-santai, daripada kebebasan. Ya, aizawali ta'ab, hilangnya, lenyapnya kecapean. Lebih memilih perjuangan, dihujat orang, dihina orang, dihardik orang, difitnah orang, daripada santai-santai. Ana mah pengen santai-santai aja dah, pengen jadi orang bebas, pengen jadi orang senang, nggak peduli ya. Yang penting saya senang, yang penting saya enak, yang penting saya kaya. Nggak mau kalau capek-capek dihujat orang karena memperjuangkan ini dan itu, nggak mau. Tuh. Ya, orang bertakwa dia lebih memilih jalan perjuangan daripada santai-santai. Ya. Kita lihat contoh yang paling gampang. Ya, orang yang memperjuangkan agama, terutama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, enteng apa berat? Dihujat orang, dihina orang, sampai di penjara, kan itu. Ya, orang yang bertakwa itu lebih memilih perjuangan daripada hidup senang, santai, disanjung orang, dipuji orang. Bisa dipahamin? Ketika orang sudah terlatih dengan keadaan seperti itu, dia bisa jadi orang takwa. Yang ketiga, ikhtiyarud dulli alal izzi, lebih memilih kerendahan, ay ad-dufi, ketidakberdayaan, alal izzi, daripada kejayaan. Ay, yang dimaksud kejayaan di sini al-izzi, al-quwwati wal galabah, kekuatan dan kemenangan. Lebih memilih kerendahan, ya, daripada kejayaan, maksudnya kekuatan dan kemenangan. Dia rendah di hadapan manusia, dihina di mata manusia, tapi dia mulia di hadapan Allah. Warabi'uha, yang keempat, ikhtiyarus sukuti al fudul, lebih memilih diam daripada fudul, maksudnya berlebihan, terutama dalam segi berbicara, lebih memilih banyak diam daripada banyak berbicara, apalagi pembicaraan yang nggak ada gunanya, pembicaraan yang nggak ada manfaatnya. Fudul itu berlebihan dalam 3 hal: fil kalami wa fit ta'ami wa fil manam, dalam pembicaraan, dalam tidur, dalam makan. Itu namanya fudul. Jadi orang takwa lebih menyedikitkan makan, lebih menyedikitkan bicara, lebih menyedikitkan tidur. Yang kelima,
ikhtiyarul mauti 'alal hayah, lebih memilih kematian daripada hidup. Kita kasih dua arti, secara lughawi maupun secara maknawi. Orang yang bertakwa lebih memilih kematian daripada hidup. Dari segi bahasa, kita lihat bagaimana para anbiya wal mursalin. Contohnya Rasulullah ketika ditawarin mau hidup apa mau mati. Pada waktu ketika malaikat Israel datang untuk menjemput, memberikan pilihan. Faqala Rasul rafiqil a'la, rafiqil a'la, rafiqil a'la. Nabi jawab, saya sudah rindu pada Allah, saya sudah rindu pada Allah. Ini kalau diartikan orang yang bertakwa lebih memilih mati daripada hidup, yaitu Rasulullah. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat negeri abadi. Contoh Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika dapat berita dari abahnya, ketika dibisikin, innaki awwalu man lahugan bi, kamu orang pertama yang nanti nyusul abah meninggal dunia, senang. Ini karakter orang-orang yang bertakwa, rindu sama Allah. Man ahabballaha liga'ahu. Siapa orang rindu sama Allah, Allah pun rindu sama dia. Bilal bin Rabah, sahabat Rasul, ketika dalam kondisi sakaratul mautnya, istrinya nangis-nangis, teriak-teriak, bilang wa karbah, celaka. Bilal bin Rabah bilang, jangan bilang celaka, la taguli wa karbah, guli wa tarabah, gadan algal ahibba Muhammadan wa hisbah. Jangan bilang celaka, bilang beruntung, suami saya sebentar lagi meninggal dunia, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, ini karakter orang yang bertakwa, lebih cinta kepada kematian daripada kehidupan dalam segi bahasa. Tapi bukan ngebom ya, bukan ngebom, bukan bunuh diri, bukan. Ya, kalau bunuh diri itu bosan hidup, putus asa daripada rahmatnya Allah. Yang dimaksud dalam kitab ini bukan dari segi bahasa, tapi dari segi makna. Lebih cinta kematian daripada hidup. Maksudnya ada orang hidup tapi budak nafsunya. Ada orang hidup jadi budak nafsunya. Nah, ini orang yang semacam itu dia mati. Berbeda dengan orang yang menjadikan nafsu budaknya. Dia bikin nafsunya mati. Nah, dia betul-betul mendapatkan hakikat kehidupan. Dia lebih memilih kematian nafsunya daripada kehidupan nafsu itu. Jadi di sini disebut ikhtiyarul mauti 'alal hayah, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Wal maut inda ahlillah, kata Imam Nawawi, yang dimaksud di sini kematian melalui ahlillah ta'ala, para wali-wali itu, gam'u hawan nafsi, menekan dia punya nafsu. Faman mata, maka ketika mana telah mati dia punya nafsu, an hawahu, daripada hawa nafsunya, fagat hayya bihada, sungguh dia telah hidup. Thumma al-maut yanqasimu arba'ata aqsam, lalu kematian terbagi menjadi 4 bagian. Mati merah, putih, hijau, hitam. Disebutkan satu persatu, itu gambaran. Ya, kematian merah berarti nafsu yang berwarna merah mati ketika orang melawan hawa nafsu. Kematian yang warna putih maksudnya nafsu soal lapar, ya, soal kenyang. Ketika dia lebih memilih sering lapar, berarti matilah nafsu yang berwarna putih. Ya, lalu nafsu yang berwarna hijau, ya, matilah nafsu dia tentang penampilan ini dan itu, ya.
Sehingga disebutkan dia lebih memilih pakaian yang compang-camping, yang tambelan, ya, yang sudah tidak layak pakai, ya. Lalu kematian yang berwarna hitam, yaitu kematian matinya ego dalam hatinya. Pujian, cacian sama bagi dirinya. Kenapa? Karena dia merasa selalu disaksikan sama Allah, maka lenyaplah pujian dan cacian dari makhluk yang datang kepadanya. Nah, ini pelajaran para wali, ya, sifat-sifat para wali. Jadi intinya bagaimana, Beb? Intinya kita dianjurkan jadi orang yang bertakwa, betul? Bagaimana caranya? Kita harus coba menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang sangat mulia. Sehingga zaman dahulu ada orang datang kepada orang soleh, para wali, minta wasiat. Tolong kasih saya wiritan. Biasa kan kita begitu, minta wiritan dong, ya. Orang dulu minta mahabbah, minta ini dan itu. Orang dulu kalau ditanya minta wasiat dong, minta wiritan dong. Usika biwasiyatillahi lil awwalin wal akhirin. Saya kasih kamu wasiat, wiritan, wasiatnya Allah dari orang pertama sampai untuk orang terakhir. Apa? Walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Saya kasih kamu wiritan, wasiat, nasihat, yaitu takwa, sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada orang dahulu dan kalian yang ada sekarang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi orang alim didatengin, minta wasiat. Beliau kasih 2. Jadilah kamu orang bertakwa sama orang baik. Kenapa? Karena Allah senantiasa bersama orang bertakwa dan orang baik. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang bertakwa dan orang-orang baik. Ya, mudah-mudahan takwa ini ada di diri kita. Amin. Ya, laki perempuan mudah-mudahan punya hiasan daripada takwa pada Allah. Ya. Dan orang kalau bertakwa, saudara, Allah jadikan urusannya semuanya lancar. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang takwa urusannya lancar, dosanya diampunin sama Allah. Amin. Dan orang yang bertakwa itu walaupun dia miskin, dia susah, tapi bertakwa, takut sama Allah, takut berbuat maksiat, taat akan perintah Allah, dia dicinta sama Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta sama orang-orang yang bertakwa walaupun dia miskin. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah paling cinta sama orang yang bertakwa dan dia dijadikan paling mulia. Kenapa begitu, Beb? Karena surganya Allah ciptakan khusus buat orang bertakwa. Amin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Buru-buru gapai ampunan Allah. Ujung-ujungnya Allah siapin surga lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa. Ibu bapak, saya kasih wasiat, orang yang bertakwa rizkinya lancar. Amin. Bagaimanapun kalau dia takwa rizkinya lancar. Dulu sahabat Rasul namanya Auf bin Malik datang ke Rasulullah. Ya Rasul, sambil nangis. Kenapa? Anak saya ditawan sama orang-orang kafir. Istri saya hampir gila, nangis terus. Kata Nabi, sabar. Ente takwa sama Allah. Kasih tahu bini ente, sabar. Takwa sama Allah. Banyakin bacalah haula wala quwata illa billah.
Jadi saya sabar dan takwa aja ya Rasul. Ya, taat sama Allah, jangan maksiat, banyakin baca la haula wala quwwata illa billah. Sampaiin ke bini ente. Pulang. Dia sampaiin ke bininya 1, 2, 3 hari. Tiba-tiba anak yang ditawan ini saudara bebas. Bebasnya gara-gara yang jagain dia di penjara sana ketiduran. Lepas dia. Kebetulan di tempat dia ditawan itu ada kambingnya orang kafir. Jadi dia udah bebas, itu kambing-kambing orang kafir diambil semua sama dia. Jumlahnya 4.000. Jadi dia balik ke kampungnya, ya, seorang tawanan bawa kambing 4.000 kambing. Sekampung dibagiin kambing sama dia. Maka turunlah ayat Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, urusannya semua Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah kasih dia rezeki dari jalan yang dia tidak duga-duga. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang bertakwa, ya, senantiasa menjadi orang-orang yang beramal saleh, dan ilmu pelajaran yang kita pelajari walaupun sedikit ini ada guna dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.